Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis. Saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bone. Prodi saya Teknologi Pendidikan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama yaitu A. Menurut Soemardian 1982 mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu cara penerimaan, cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhan. ANOVA. Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang memang mempengaruhi sistem sosial. 2. Menurut William of Auburn dalam More 2002, perusahaan memberikan suatu pengertian tentang perubahan sosial, ruang, lingkup. Perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun imaterial. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakatnya. Next, yang kedua yaitu proses perubahan sosial. Menurut Agus Salim, perubahan sosial meliputi dua tahap, yaitu pertama, proses reproduksi adalah proses mengulang-ulang menghasilkan kembali segala hal yang diterima sebagai warisan budaya dari nenek moyang kita sebelumnya, yaitu dari nenek moyang kita sebelumnya. Kedua, proses transformasi. Proses transformasi adalah suatu proses penciptaan yang baru yang dihasilkan oleh ilmuwan pengetahuan dan teknologi pendidikan. Next, yang ketiga yaitu hubungan perubahan sosial dan pendidikan. 1. Dalam proses perubahan sosial modifikasi yang terjadi seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh, meskipun sendi-sendi yang berubah itu sendiri berkaitan dengan kebudayaan secara erat sehingga melahirkan ketimpangan. Alur perkembangan diferensiasi pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai poin sebagai berikut, yaitu pendidikan pada masyarakat sederhana yang belum mengenal tulisan. 2. Tingkat yang lebih baik. 3. Dengan perkembangannya diferensi di masyarakat itu sendiri. 4. Yaitu pada tingkat hubungan berikutnya antara pendidikan dengan masyarakat menjadi kian rumit dan seraka konflik. Next, yang keempat yaitu pendidikan sebagai sarana dalam perubahan sosial. 1. Pendidikan merupakan suatu yang berfungsi atau yang bersifat universal, di mana orang yang hidup dalam hidup ini akan menerima didikan dari lingkungannya. 2. Yaitu pendidikan merupakan institusi yang berupa memelihara warisan budaya suatu masyarakat sehingga sesuai dengan perubahan sosial. Proses perubahan sosial seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh, sehingga sendi-sendi yang berupa saling berkaitan secara erat sehingga melahirkan ketidaktimpangan atau kebudayaan. 3. Masalah perubahan adalah masalah sejauh mana sikap menerima dan merubah sikap masalah pendidikan, sebab merubah sikap itu dan jika dilakukan melalui pendidikan dan jika juga dikaitkan dengan perubahan dapat berarti merubah nilai-nilai hidup yang dalam masyarakat.
pendidikan sebagai sarana dalam perubahan sosial berupa dengan bentuk, yaitu bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, perubahan lambat atau evolusi. Perubahan ini merupakan perubahan yang bersifat statis, sebab manusia hanya mementingkan keperluan sendiri. Sementara perubahan yang terjadi seiring dengan keadaan dalam masyarakat. Dua, perubahan cepat atau revolusi. Perubahan ini merupakan perubahan yang bersifat dinamis, di mana masyarakat mudah menyelesaikan diri dengan perkembangan yang ada. 3. Perubahan yang pengaruhnya besar atau kecil. Perubahan yang besar berupa yang bersifat di mana dapat membawa pengaruhnya besar pada masyarakat. Misalnya perubahan akina. Adanya konflik yang ada dapat mengakibatkan perubahan dalam lingkungan. 4. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan akibat adanya pemikiran perencanaan sebelum atau agent of social change. Next, yang kelima yaitu pendidikan dalam perubahan sosial. Ketika dunia pendidikan mengalami kemajuan luar biasa dengan kemampuan teknologi atau perindustrian, moralitas kehidupan manusia justru mengalami kemerosotan yang juga luar biasa. Pendidikan dalam persoalan manusia artinya dari manusia dan untuk manusia. Lembaga kependidikan wajib berpartisipasi dalam usaha pengubahan kehidupan manusia serta sanggup generasi muda belajar.